Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini di bulan Ramadan suci 1441 Hijriah, tepatnya tanggal ke-21 ya 11 waktu 21 Raya. Kita akan sama-sama membahas ulang sebagai pendalaman. Ada pertanyaan, mengapa Ramadan disebut bulan suci? Bulan suci Ramadan. Dalam salah satu hadis, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ramadan itu ismun min asma'illah. Ramadan itu salah satu nama dari nama Allah. Walaupun yang kita kenal nama-nama Allah yang indah itu disebut al-asmaul husna, tidak ada kata Ramadan, tapi di hadis mengatakan Ramadan itu ismun min asma'illah, nama dari nama Allah. Karenanya ketika kita menyebut Ramadan, etikanya tidak sekedar Ramadan, minimal marhaban ya syahro Ramadan. Dari segi urutan, Ramadan itu urutan yang ke-9 dari bulan-bulan di dalam penanggalan Islam. Yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa lu lihat? Nah, terus Syawal. Sebelum Ramadan itu ada Rajab, ada Sya'ban. Rajab bulan yang agung, yang mulia. Sya'ban itu artinya bulan yang di dalamnya kalau orang berbuat kebaikan, pahalanya akan bercabang. Sedangkan Ramadan itu artinya pembakaran dosa-dosa. Nah, dari segi bahasa Ramadan itu pembakaran, dan bisa jadi Ramadan itu belek, ngerti belek? Nah, belek yang di mata, karena lazimnya di bulan-bulan itu orang kena penyakit mata. Makanya sampai sekarang kalau orang melaksikan di bulan Ramadan masih ada sisa-sisa belek ya. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan Ramadan dari segi huruf ada ro, mim, dod, alif, dan nun. Kalau orang ngaji nahwu sorof, Ramadan itu termasuk isim ghairu munsharif leh, tidak bisa ditasrif. Jadi Ramadana, nggak ada Ramadoni. Ya, iya, nggak ada Ramadan, itu salah. Ramadana, Syahrul Ramadana, bukan Ramadoni, walaupun pendudukannya mudhof ilaih. Karena isim ghairu munsharif jadi fathah. Jadi kalau orang Indonesia, apalagi santri babakan, santri buntet ngomong Syahrul Ramadoni, aduh ya kebangetan. Nah itu samal fatihah ana taifat syahrul Ramadoni. Nah itu
Ramadan kalau orang musyarif itu walaupun nasab tetap, walaupun jar tetap fathah. I'rab itu kan ada nasab, rafa, terus jar, terus jazm. Nah, Ramadana itu walaupun posisinya jar tetap dibacanya fathah Ramadana. Ya, itu sekadar mengulang. Ramadana huruf utama ro. Ro itu artinya rahmatullah. Oh, jadi bulan Ramadan adalah bulan kasih sayangnya Gusti Allah. Itu alasan mengapa Ramadan disucikan. Diturunkan kasih sayang Allah. Makanya kata hadis 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah bulan hari maghfirah, ampunan. Ya tak? 10 hari kedua 10 hari pertama kasih sayang, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan dari neraka. Huruf yang kedua mim. Mim itu mahabbah, mahabbatullah. Ya, cintanya Allah, kasihnya Allah buat umat manusia. Makanya yang berbuat kebaikan satu dibalas pahalanya sampai ratusan. Suka-sukanya Gusti Allah. Kalau yang berbuat jelek satu kali ya cukup satu. Tapi kalau baru niat dihapus. Huruf yang ketiga dod. Dod itu artinya domanullah, tanggungan. Jadi kalau Anda punya utang, contohnya punya masalah, punya perkara yang sulit-sulit, ditanggung oleh Gusti Allah di bulan Ramadan khususnya. Nah, makanya kan kalau habis Ramadan, sepusing-pusingnya orang itu pasti dapat apa? THR. Iya. Lagi musuhan kayak apa? Oli zakat. Di fitrah ini orang lagi musuhan. Ya. Iya. Orang lagi menggelar yang apa walaupun PHK tetap diberi pesangon. Jadi ada tanggungan Allah. Yang keempat huruf alif, ulfatullah, kelembutannya Gusti Allah. Dan yang terakhir huruf nun, nur Allah. Ujung-ujungnya orang yang masuk di bulan Ramadan melakukan segala bentuk peribadatan, ujung-ujungnya akan mendapatkan mardhatillah. Karena kenikmatan yang paling puncak, paling tinggi, ya setelah sorga, setelah melihat Allah di sorga, itu yang paling tinggi, ya mardhatillah, ridhonya Gusti Allah. Saling menyukai, Allah suka, kita suka. Yang kedua, mengapa Ramadan disucikan, dianggap bulan suci? Karena di dalam Ramadan diwajibkan ibadah puasa sebagai rukun Islam yang kedua. Ya, nah, kewajiban puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Dalam sebuah hadis disebutkan sedang menghadapi peperangan Badar al-Kubra, justru umat Islam disuruh puasa. Nanti setelah puasa Ramadan selesai, Syawal, zakat fitrah bareng 1 tahun. Nah, yang hebatnya itu dulu umat Islam lagi perang dengan musuh, malah disuruh puasa. Coba kalau ente kebalikannya lah, lagi puasa disuruh musuhan, gelem aja ya. Lagi menggal-menggalin, cicak tukaran. Ya, nah, kalau dulu sedang berperang, butuh tenaga banyak, fasilitas banyak, pemikiran banyak, malah disuruh puasa. Maka kata Rasul, jihad
perjuangan yang paling dahsyat itu bukan melawan musuh yang nyata, tapi justru memerangi diri sendiri yang repot, musuh yang ada dalam diri sendiri. Ya. Makanya kata Rasul, kunna narji'u min jihadil ashar ila jihadil akbar. Yang keempat, mengapa Ramadan dijadikan bulan suci? Karena di dalam bulan Ramadan juga ada peristiwa turunnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah yang suci, dari Allah yang maha suci. Makanya di dalam Ramadan itu ada istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, dari mana? Di bulan Ramadan Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu tanggal 17 Ramadan. Dari Baitul Izzah ke Kanjeng Nabi untuk yang pertama kalinya juga di bulan Ramadan tanggal 17. Dan hebatnya ayat yang pertama turun kepada Kanjeng Nabi adalah suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah untuk belajar. Belajar apa? Yang pertama, ismu rabbika. Belajar tentang ketuhanan. Jadi kewajiban kita kalau punya anak ente lah, begitu lahir ceprot, suruh hafalan sifat 20, suruh hafalan Asmaul Husna, sifat wajib Rasul. Ya, baru khalaqal insana min 'alaq, diajari kemanusiaan, sopan santun. Ya, khalaqal insana min 'alaq, kemudian diajari asal usulnya manusia dari mana. Ya, karena tahu asal usulnya nanti dia akan jadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Jadi makanya wajar kalau Allah berkali-kali menyatakan wabil walidaini ihsana, wabil walidaini itu setelah Allah tusyrik billah wabil walidaini ihsana, Allah tusyrik billah wabil walidaini ihsana, selalu begitu. Kewajiban kita sebenarnya cuma dua, tidak boleh syirik, menduakan Gusti Allah, dan tidak boleh menyakiti kedua orang tua. Itu saja hidup. Mau jadi jenderal, mau jadi presiden, mau jadi pengamen, mau jadi apa, gelandangan, yang penting tidak syirik dan tidak menyakiti orang tua. Nah, ilmu yang ketiga yang harus kita pelajari, malam ya'lam, yang tidak pernah kamu tahu. Nah, jadi belajar itu, makanya belajar itu tidak boleh putus ya, sepanjang hayat. Ya, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang tidak tahu tentang masa depan dan lain-lain. Nah, jadi isi pokok Al-Quran yang ayatnya 6.666 atau 114 surat itu, satu tentang ketuhanan, dua tentang kemanusiaan, tiga tentang alam semesta. Nah, jadi manusia tengah-tengah, Tuhan, manusia, alam. Kepada Tuhan kita punya kewajiban ibadah, melayani maunya Gusti itu Allah. Nah, kepada alam kita punya kewajiban sebagai khalifah, mengelola alam semesta untuk kesejahteraan manusia, siapa saja. Ya, ilmu yang kita punyai
gunakan untuk kemanusiaan. Ilmu yang kita punyai gunakan untuk melayani Gusti Allah. Karenanya di bulan Ramadan juga ada istilah Lailatul Qadar. Istilah orang Indonesia malam 1000 bulan. Bahkan khairun min alfi syahrin. Lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung umur manusia 83 tahun, 33. Artinya apa? Artinya orang kalau berpedoman pada Quran selama hidupnya sepanjang 83 tahun itu, ya dia akan berkah terus. Jaminan dari Gusti Allah. Khairun min alfi syahrin. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, 33 hari. Di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau di hari-hari sebiasa, bulan-bulan biasa, Allah membuka pintu langit setiap waktu zawal. Mengisir matahari. Nah, kamu lihat ke atas, terbuka langit, pintunya dibuka semua. Tapi kalau di bulan Ramadan tidak hanya pintu langit, pintu surga semuanya dibuka. Bukan kiasan. Bagi yang berbuat kebaikan. Dan pintu neraka ditutup bagi yang meninggalkan kejelekan. Dan setan iblis dibelenggu di bulan Ramadan. Nah, ini persoalannya, setan dibelenggu tuh. Iya tidak. Bukti masih ada warung buka. Ya. Dagang panganan aja. Ana uang kelepas-kelepus nih pinggir dalan ana. Paling bak kendaraan ana. Ya. Ini pasar terutama. Itu. Itu ya. Nanti pembahasan lain. Sebenarnya setan dibelenggu itu setan yang di mana? Apa setan yang di alamul amri atau setan yang di alamul khalqi? Istilah tasawuf. Ya. Alamul amri itu artinya yang di alam sana, alam mazali. Dibelenggu. Tapi di alamul khalqi ya. Anak pasukannya dewa kan, anak jin, anak jun, anak soleh. Jadi intinya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling penting bagi saya mungkin, mengapa Ramadan disebut bulan suci? Kata Rasul, kalau saja umatku tahu dan yakin, pasti sepanjang tahun berharap Ramadan semua. Kenapa ya? Karena ibarat orang bertanding jadi juara tiap hari. Ibarat orang dagang dapat untung tiap hari. Ibarat apa maning? Apa ya? Hah? Kuliah sudah tiap hari ya beli bisa sudah tiap hari. Tahu ujian tiap hari, lulus tiap hari. Ibarat orang kerja bonus tiap hari. Nah, itu. Jadi kalau mau dagang kesenangan, merema terus tiap hari, pati terus tiap hari. Bulan ini lamunan penentuan akhir Ramadan awal Syawal. Lamun ente wong kuliah ngarep-arep raya dina Jumat minimal Sabtu. Raya kan Sabtu nih minimalnya. Kalau puasa 29 hari, lebaran hari Sabtu.
Kalau puasa 30 hari, lebaran hari Minggu. Nah, wong dagang lho lek pengennya Minggu atau Senin rayaan lho. Hampir meremane dawa. Kin maning akeh PSBB ya, untukku berkurang kan omset. Nah, jadi kata Rasul, Ramadan itu kalau umat Islam paham dan tahu, pasti berharap setahun itu Ramadan semua. Apa artinya? Minimal bagi kita dengan membaca hadis itu, kita berharap nuansa kehidupan kita di bulan-bulan lain minimal mendekati nuansa Ramadan yang penuh dengan bahasa-bahasa sopan, jauh dari prasangka, ya, jauh dari penyakit. Kalau orang puasa kan jauh dari penyakit ya. Ente kalau pagi belum sarapan, naik motor, masuk angin. Ya. Nah, bulan Ramadan jangan pagi, panas ngenteng-ngenteng pak motor seneng banget. Ya. Dan sampai sore sampai malam sudah masuk angin. Nah, itu jadi jauh dari prasangka, jauh dari perkataan buruk, dan secara fisik kalau orang puasa jauh dari penyakit, jauh dari corona. Corona kemudian panas kebakar. Terus dilalah potong puasa lah kapegel ya. Ya, pengi terus apa sampai pengi esok subuh tangi, sedurunge subuh sahur. Jauh dari penyakit. Sok nanti lebaran wes sedina Sawal tanggal 1 pilek metu, sariawan metu biasa kan ising-ising. Mesti ising biasa sebelum mangan dari ising-ising. Nah, jadi semoga walaupun tidak semua bulan Ramadan, tapi minimal nuansanya, spiritnya mendekati Ramadan. Jauh dari prasangka, jauh dari penyakit, jauh dari kesombongan, jauh dari salah menyalahkan. Karena kalau orang sombong, salah menyalahkan, persoalan tidak akan selesai. Persoalan bangsa ini akan selesai ketika sudah tidak ada orang saling menyalahkan. Apapun beratnya masalah ini. Dan ketika tidak ada bangsa ini yang saling menyalahkan, maka Tuhan akan dengan mudah campur tangan langsung menghabisi semua yang tidak enak dari bangsa Indonesia. Diganti dengan semua yang indah, yang baik. Kita berharap Ramadan bulan tahun sekarang, kalau orang yang putus asa dengan cobaan Tuhan akan berkata, Ramadan sekarang jadi contoh supaya tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Tapi bagi orang yang tawakal zuhud ya, semua Ramadan baik, semua hari baik. Nah, kita kan sering lupa kalau bangun tidur bertanya, pernah bertanya nggak? Apa yang harus saya lakukan? Bangun tidur, ya itu wajar. Kalau dengan orang manfaat akan bertanya, ya Allah, apa yang akan kau lakukan terhadap saya? Saya siap menerima. Nah, makanya ini kan hanya alam lahiriah, alam fisik. Virus-virus itu kan di batin kan sama. Karenanya menyikapi apapun yang terjadi di dunia ini harus pakai batiniah, basirah. Makanya berkali-kali dinyatakan jangan cemas, jangan panik. Karena masalah itu harus dihadapi, bukan ditinggal pergi. Iya. Masalah itu harus dihadapi, dicari penyebabnya, temukan solusinya. Jadi tidak ada unsur saling menyalahkan. Apalagi ekstrovert.
Dan kita tahu, kita yakin sedunia sekarang ini satu dunia bangsa sedang mengalami cobaan dari Tuhan dengan datangnya bisa disebut virus, bisa penyakit, terserah yang menilai. Yang jelas ini semua kehendak Tuhan, atas izin Tuhan, datangnya, perginya Tuhan yang berwenang. Oke lah. Ya, sementara cukup dulu. Kalau ada pertanyaan, waalaikumsalam, pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.